Hai Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua karena sudah menyempatkan untuk hadir. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya juga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam rangka berbagi praktik baik, budaya positif. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru semuanya, di mana tujuan dari berbagi praktik baik ini yaitu yang pertama membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif kepada rekan-rekan semuanya, agar Bapak Ibu semuanya memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep tersebut di lingkungan kelas kita masing-masing. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena memang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di siang hari ini. Topik dalam kesempatan kali ini, topik dalam berbagi ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana itu merangkup ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, ya 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, kita masuk saja ke materi kita yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk itu saya meminta dulu kepada Bapak Ibu semuanya, coba Bapak Ibu lakukan kegiatan cobalah buka. Bayangkan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga itu harus Bapak Ibu pertahankan apapun keadaannya. Nah, teman Bapak Ibu si B mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Dengan cara boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu semua Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepala tangan itu. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak membuka kepalan tangan tersebut? Ini sesuatu yang di dalam tangan Bapak Ibu ini sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu ditawari, teman Bapak Ibu boleh mengancam, mengintimidasi apapun itu, boleh. Kira-kira Bapak Ibu mau tidak membuka? Kenapa? Ada sesuatu di dalam. Karena ada sesuatu yang berharga yang harus Ibu pertahankan. Berarti sebenarnya yang mengontrol Bapak Ibu membuka atau tidak membuka tangan itu teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri? Ibu sendiri yang memegang kontrol. Kita sendiri. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita, dengan anak-anak didik kita. Anak didik kita itu melakukan sesuatu itu karena kontrol dari dirinya sendiri, tergantung pada dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dasarnya waktu itu. Jadi ketika kita memaksa dia melakukan sesuatu itu sebenarnya kita tidak bisa mengontrol. Bapak Ibu, coba kita lihat teori kontrol dari Dr. William Glasser. Selama ini kita berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Untuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ketika tadi misalkan Bapak Ibu tadi membuka kepalan tangannya, berarti ada tujuan. Bisa jadi ingin diberi uang, atau ketika murid kita melakukan sesuatu bisa jadi karena mereka takut kepada kita. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa ini, katakanlah kita sebagai guru, percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Bapak Ibu, ini perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol pada stimulus respon. Realitas atau kita memandang kebutuhan tiap orang itu sama. Namun di teori kontrol, kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian di teori stimulus respon, semua orang memiliki hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu lihat di sini. Jadi di dalam teori kontrol itu intinya segala sesuatunya itu bersifat positif. Contoh, pada teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pada percobaan Bapak Ibu tadi, ketika kita diiming-imingi sesuatu untuk membuka telapak tangan kita tadi, sebenarnya kita yang mau untuk membukanya, bukan karena paksaan tadi, tapi karena memang kita mau, karena ada tujuan tertentu. Selanjutnya, Bapak Ibu tentu bertanya, jadi apa itu disiplin positif? Kita lihat dulu, disiplin itu apa? Jadi disiplin itu adalah sikap dan perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya. Rasa patuh. Ketika kita menyebut disiplin, pasti terbayang anak-anak itu taat, patuh. Kemudian dalam konteks pendidikan adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, bukan motivasi dari luar. Maka kita memerlukan, ketika kita tidak bisa memotivasi diri kita secara internal, maka kita membutuhkan orang lain untuk memaksa kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jadi, murid itu akan dikatakan merdeka ketika dia sudah memiliki kesadaran atau sikap untuk menyiplinkan dirinya sendiri. Ada motivasi intrinsik yang keluar dari dirinya. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Halo? Oke, kita kembali ke laptop. Tadi saya menyebutkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu dan apa maksudnya? Nilai-nilai kebajikan di sini ada sifat-sifat positif manusia. Segala nilai yang mengandung sifat positif merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, dan nilai-nilai tersebut bersifat universal. Misalkan di sini disiplin. Di daerah barat di sana juga
Orang disiplin itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Semua nilai-nilai itu diakui oleh seluruh dunia bahkan. Tapi kalau misalkan seperti di sini ada budaya buat rumah, kita membuat rumah harus pakai kalau di Sumatera Barat untuknya ada sesajen lah, ada pisang, ada apa gitu. Nah, di barat sana tidak ada itu. Jadi itu bukan kebajikan universal gitu. Nilai-nilai kebajikan universal itu memang berlaku di daerah yang lingkupnya luas mendunia. Begitu. Disiplin, kebersihan, apa lagi? Saling menghormati, apa lagi Bapak? Ibu? Tertib. Jadi, Bapak Ibu semuanya, disiplin positif adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut atau siswa kita tersebut tanpa paksaan, tanpa ancaman, hukuman, hadiah atau sogokan. Itu memang benar-benar pure dari dalam dirinya sendiri. Misalkan seperti ini, oh ya, kalau misalkan saya terlambat berarti saya tidak disiplin. Begitu. Ketika saya buang sampah sembarangan, berarti saya sudah melanggar, melanggar kebersihan begitu. Karena bagian dari iman. Itu yang timbul dari dirinya, itu motivasi yang timbul ketika dia melakukan membuang sampah di tempatnya. Bukan karena aturan yang kita buat, yang dibuat oleh guru. Kamu kalau tidak buang sampah di tempatnya, kamu ibu hukum. Bukan. Dia bukan ingat hal yang seperti itu ketika membuang sampah. Tapi ingat nilai positif, nilai kebajikan yang ada, dia ingat itu yang menjadi motivasinya. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif tersebut adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur. Bapak Ibu tentu bertanya, lalu budaya positif itu apa? Tadi saya menyinggung disiplin disiplin positif. Sekarang budaya positif itu apa? Kembali kita ke pengertian disiplin positif tadi, yaitu disiplin yang memang timbulnya dari dalam diri. Maka budaya positif adalah pembiasaan penerapan disiplin yang datang dari diri sendiri. Jadi kita menambah pembiasaan. Pembiasaan itu yaitu pembiasaan berarti kita membudayakan begitu. Kita masuk kepada teori motivasi, di mana tadi saya mengatakan itu akan tercipta jika kita melakukan pendekatan-pendekatan tertentu kepada murid kita. Salah satunya kita harus mengetahui dulu apa-apa saja kebutuhan murid kita. Misalkan ketika murid kita melakukan sebuah kesalahan, kita langsung bla 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 bla, kita langsung marah. Bukan seperti itu. Ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Untuk itu kita harus tahu dulu ketika motivasi murid kita itu melakukan sesuatu itu apa. Makanya Bapak Ibu saya ajak untuk memahami apa motivasi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika murid kita melakukan sebuah motivasi murid kita melakukan sesuatu itu bisa jadi dia menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Begitu. Ketika saya tidak melakukan ini, saya kena hukum. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukanlah hal disiplin tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya eksternal, sama dengan yang nomor 1 tadi, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi,
yaitu berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan ini? Jadi terbayang imbalan atau hal apa yang akan didapatkan nanti. Itu motivasinya eksternal. Sebaiknya kita menemukan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tadi berhubungan dengan teori kontrol tadi. Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Ini yang harus kita tumbuhkan untuk mendisiplinkan secara positif murid-murid kita. Ketika dia melakukan sesuatu karena mereka menghindari hukuman, itu dalam jangka pendek cuma. Oke Bapak Ibu, kita next saja ini. Kita masuk lagi ke hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ini bersifat satu arah. Hanya Bapak Ibu dari guru. Saya tanya dulu sama Ibu dan Bapak semua. Anak dihukum, mereka itu keinginan mereka tidak? Tidak kan? Sudah jelas itu satu arah dari guru. Kemudian konsekuensi. Ini berupa disiplin. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Oke Bapak Ibu semuanya, karena saya melihat Bapak Ibu sudah mengantuk karena ini siang hari memang waktunya istirahat ya. Saya juga minta maaf kepada Bapak Ibu semua karena sudah mengganggu waktu istirahatnya. Kita ice break dulu untuk sebentar biar kita fresh lagi. Oke? Karena kita kan orang Sumatera Barat ya, kita harus memperlihatkan ciri khas kita. Kita tapuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, suwo ampu santiang. Kembali ke materi kita. Tadi hukuman sudah, konsekuensi sudah, kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Selanjutnya, menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya berfokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ke keyakinan kelas, di mana saya sudah melakukan keyakinan, sudah menerapkannya di kelas. Ini saya terapkan atau saya laksanakan ketika awal tahun pembelajaran, di mana ini bertujuan untuk mendisiplinkan murid-murid di kelas berdasarkan kesepakatan kita bersama. Awal kita sekolah. Nah, demi kelancaran dan kenyamanan kita belajar, kita perlu membuat keyakinan kelas. Di mana hal itu berasal dari kesepakatan kita bersama. Oke? Dan apa saja yang perlu kita laksanakan bisa diajarkan
Itulah video dari keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Itu terlihat pertama murid saya dibagikan semacam kertas kecil itu untuk menulis bagi mereka, menulis pendapat mereka tentang peraturan-peraturan di kelas yang akan ditegakkan. Kemudian dari peraturan tersebut akan disepakati bersama. Jadi itu tidak muncul dari guru, tapi berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Dan idenya itu berdasarkan dari murid langsung. Kemudian bersama-sama kita menyampaikannya keyakinan kelas. Next, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kebutuhan dasar manusia. Ini berlaku cuma Ibu. Tapi juga anak kita di rumah. Ini kebutuhan yang sangat mendasar. Yang pertama, next, ada survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini bersifat fisiologis. Ini sangat basic. Ketika seseorang tidak mendapat makanan, maka akan mati kan? Makanya kita tidak boleh membiarkan ini. Ketika murid kita lapar, itu kita tidak akan bisa mendisiplinkan mereka. Namun survival ini atau kebutuhan bertahan hidup ini juga ada unsur psikologisnya, itu rasa aman. Rumah misalkan, kalau kita tidak punya rumah, akan ada rasa tidak aman. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Contoh Bapak Ibu tadi bertengkar di rumah itu tidak akan melakukan sesuatu, itu tidak akan maksimal. Begitu juga dengan murid kita. Ketika rasa kasih sayang dan rasa diterima itu tidak mereka dapatkan, kita akan sangat sulit untuk mendisiplinkan mereka, atau mereka akan sulit mendisiplinkan dirinya. Dan ini bersifat psikologis tentunya. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini bersifat psikologis, yaitu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ketika seorang murid kita tidak diakui pencapaiannya di kelas, dia akan merasa diabaikan dan dia akan sulit mendisiplinkan dirinya karena dia merasa tidak berharga.
Selanjutnya, yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebebasan di sini bukan berarti bebas ketika belajar mereka bebas melakukan apapun, bukan demikian. Tapi dia bebas menentukan kemandirian. Bisa jadi gaya belajarnya mereka mungkin sukanya diskusi, atau mungkin dalam materi tertentu dia sukanya video begitu. Kemudian yang kelima, ada kesenangan atau fun, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Tidak melulu tentang belajar dan belajar. Mereka juga butuh kesenangan. Seperti kita juga, anak kita di rumah juga demikian. Jadi ketika ada dari 5 kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu akan sulit untuk membudayakan disiplin positif. Next, 5 posisi kontrol. Yang pertama, ada penghukum. Ini juga penting Bapak Ibu, karena di saat anak melakukan atau murid kita melakukan kesalahan, atau kita dalam mencapai tujuan pembelajaran kita, maka kita harus tahu dulu posisi kita atau posisi kontrol kita bagi murid. Yang pertama penghukum. Penghukum ini bisa bersifat fisik dan juga bersifat verbal. Contoh kata-katanya, patuhi saya atau awas ya. Dalam posisi ini kita dominan kepada murid kita. Nama ini bertahan dalam jangka pendek. Dia akan patuh, namun di lain waktu bisa saja dia membangkang. Selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih rendah dan lebih lembut, namun tetap membuat orang lain tidak nyaman atau merasa bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang diungkapkan ketika guru membuat merasa bersalah itu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Waktu kamu tahu kamu berbuat begini, ini akan menimbulkan rasa bersalah bagi murid. Lalu dia pun menurut, murid kita pun akan menurut, tapi tetap dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Dalam posisi ini, guru menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ada juga, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, ketika murid kita melakukan kesalahan, apa yang telah kamu lakukan atau peraturannya apa? Murid diingatkan tentang konsekuensi dari perbuatannya. Selanjutnya, manajer. Ini yang harusnya kita terapkan, yang harus kita posisikan diri kita, yaitu sebagai manajer, di mana murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Misalkan kata-kata yang kita ungkapkan atau kita ucapkan sebagai manajer adalah, apa yang kita yakini, kita kembalikan dia ke keyakinan kelas yang kita sepakati bersama sebelumnya, atau bisa kita ingatkan setiap hari kalau di keyakinan kelas. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ini ada dalam video penerapan segitiga restitusi saya di kelas, di mana saat itu murid saya melakukan kesalahan. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini adalah
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, guru akan berkata, contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita berusaha untuk berada di sisi mereka, untuk mendukung, untuk tidak menyalahkan mereka. Jadi ketika emosinya memuncak dan kita katakan hal ini, itu akan membuat mereka merasa ditemani begitu, merasa didukung. Selanjutnya, pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah, guru sebaiknya berkata, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya, yang baru. Atau kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kita berusaha mencari kebutuhan anak, menanyakan keyakinan. Apa saja nilai-nilai yang kita percaya. Ini akan membuat anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, contoh video yang sudah saya terapkan, penerapan segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi Ibu dengar Nabila bertengkar dengan kita. Benar sih Nabila? Benar kok. Kenapa Nabila bertengkar dengan kita? Saya kesal Bu sama Cika. Saya juga malu sama teman-teman karena dituduh saya mengambil gelang salsa Bu. Gelang itu dibelikan oleh mama saya Bu. Oh begitu. Kamu berhak kesal dan marah sama kita. Jika ibu di sisi kamu, pasti juga akan kesal. Tapi kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu marah pada kita? Pastilah Bu, dengan menuduh saya mengambil gelang salsa berarti Cika sudah merusak harga diri saya dan orang tua saya Bu. Wajar sih, harga diri kamu dan orang tua kamu pasti sangat penting untuk kamu jaga kan? Iya Bu. Nah, tindakan kamu yang bertengkar dengan kita itu kira-kira sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Tidaklah Bu, saya sebenarnya malu bertengkar sama dia Bu. Jadi, kira-kira kamu mau menjadi orang yang seperti apa, Nabila? Saya ingin menjadi orang yang menghargai teman Bu. Namun saat dituduh tanpa bukti seperti itu, saya langsung emosi Bu. Sikap saya jadi tidak terkontrol. Apakah kamu meyakini bahwa menghargai orang lain itu penting bagimu? Yakin Bu? Ibu setuju sekali. Kita perlu saling menghargai antara satu sama lain. Namun, ada juga kan keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan saat emosi. Iya Bu, saya bisa lebih menjadi proaktif. Hal itu bisa saya mulai dari diri saya sendiri. Saya bisa bersabar dan menahan diri sejenak saat emosi. Kemudian baru mengambil langkah untuk selanjutnya. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, saya akan menjadi orang yang selalu proaktif dan selalu bisa menahan diri. Kira-kira bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu, Nabila? Rasanya senang Bu, bisa menahan diri dari emosi. Oke, kalau begitu mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Oke Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir. Semoga apa yang sudah saya tuturkan tadi dapat kita terapkan bersama-sama. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu ya, tapi berbagi. Saya juga belajar sebenarnya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ini sudah terlaksana. Semoga Allah membalas kebaikan atau kegiatan kita hari ini dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.